Kristen, kita berjumpa kembali dengan channel ini yang khusus membahas tentang filsafat pendidikan Kristen dan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya bahasan-bahasan atau ulasan-ulasan yang dilakukan oleh kami dari channel YouTube ini akan memberkati Bapak Ibu semuanya dan akan menambah wawasan Bapak Ibu sekalian. Pada edisi kali ini masih tentang konstruktivisme. Bagaimana konstruktivisme memberi pengaruh yang luar biasa dalam output pendidikan di Indonesia. Nah, salah satu dari dampak yang dimunculkan oleh konstruktivisme adalah menghasilkan kualitas lulusan yang kreatif. Kenapa bisa demikian? Karena memang konstruktivisme itu membatasi wilayah guru dalam mengajar, dominasi guru dalam mengajar, memberikan keleluasaan kepada siswa dan memberi ruang yang lebih luas kepada siswa untuk belajar, terus belajar mengkonstruksi sendiri pengetahuannya, kemudian mempraktekkannya, menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kemudian secara perlahan-lahan kreativitas anak-anak akan terus bertumbuh. Kemudian yang kedua, pengaruh dari konstruktivisme adalah anak berpikir kritis. Kenapa bisa demikian? Karena ketika seseorang atau seorang siswa membaca sebuah informasi tertentu atau pengetahuan tertentu, dia akan mulai menganalisis pengetahuan ini relevan dengan kehidupan hari ini. Yang mana dia yang relevannya? Kemudian bagaimana kemudian teori ini atau pengetahuan ini dikembangkan, diinovasikan lebih lanjut. Nah, dengan kegiatan pembelajaran demikian yang dilakukan secara berulang-ulang, maka anak-anak akan mulai berpikir secara kritis. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah sikap belajar atau munculnya sikap positif dalam belajar pada anak-anak. Kenapa? Anak-anak yang biasa belajar dikekang, anak-anak yang biasa belajar didominasi oleh guru, ruangnya sangat terbatas diberikan, tidak ada keleluasaan bagi orang anak untuk belajar, akan membuat mereka jenuh, bosan mengikuti pembelajaran yang monoton demikian. Ketika konstruktivisme ini diterapkan di dalam kelas secara benar, maka anak memiliki ruang untuk mengembangkan diri, dominasi, kemudian ide-idenya diterapkan, mengkombinasikan antar ide dan lain sebagainya sesuai dengan minat bakatnya. Maka dari situlah muncul sikap positif. Keempat, konstruktivisme itu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Kenapa bisa demikian? Karena dengan adanya keleluasaan yang diberikan oleh para guru untuk mendidik anak-anak, memberikan ruang belajar kepada anak-anak, maka inisiatif belajar itu munculnya dari siswa, bukan dari guru. Ketika anak-anak menemukan sesuatu yang baru dari pembelajaran, kemudian menerapkannya itu dalam idenya, anak akan semakin termotivasi dalam belajar. Apalagi ketika ide-ide tersebut berhasil dituangkan menjadi sesuatu yang luar biasa, anak akan merasa puas. Disitulah akan muncul minat, motivasi belajar. Yang kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir adalah bicara tentang kemandirian. Kemandirian dalam belajar dengan adanya ruang waktu yang diberikan secara cukup oleh guru kepada anak dalam belajar. Anak kemudian mendesain sendiri apa yang dia mau sesuai dengan minat bakatnya. Ide-idenya dia tuangkan sendiri menjadi sebuah kreativitas secara mandiri. Dan ketika ini dilatihkan secara terus-menerus, maka anak akan menjadi pribadi yang mandiri. Jadi, pembelajaran konstruktivisme itu bagus ketika diterapkan secara tepat dengan arahan, bimbingan, dan fasilitasi. Dengan pemberian fasilitasi oleh guru secara tepat, maka konstruktivisme ini akan sangat baik menolong anak-anak untuk lebih berpikir kritis, mandiri, membangun motivasi, sikap positif dalam belajar. Ketika motivasi meningkat, sikap belajar positif, kemandirian baik, kemudian inisiatif baik, maka hasil belajar pun akan mengikutinya. Bapak Ibu Saudara, sahabat pendidikan Kristen, demikian uraian yang saya sampaikan pada kali ini. Kiranya uraian ini akan menolong kita memahami bagaimana konstruktivisme ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Sampai jumpa.